Halo sobat sekalian, senang sekali bisa ketemu dengan kalian lagi dan saya berharap kalian semua dalam kondisi yang sehat. Hari ini ada satu hal yang saya bagikan tentang rasa takut. Nah, waktu-waktu ini kita menghadapi COVID-19, ada rasa takut. Bahkan jujur dalam diri saya sempat ngalami takut, saya sempat gak bisa tidur, saya sempat gak nyenyak tidur. Karena pikiran ini terus bekerja, bagaimana kita akan menghadapi ini semua, bagaimana nanti masa depan kita, bagaimana nanti ke depan keluarga saya, dan ada banyak hal yang lain. Nanti bagaimana penghasilan kalau kondisi terus seperti ini. Ada banyak ketakutan yang menguasai hati saya. Nah, hari ini saya mau bagikan bagaimana saya bisa mengatasi itu semua. Suatu hari ada ayat yang sangat memberkati saya, ada kutipan yang sangat memberkati saya. Di situ adalah kisah tentang murid-murid Yesus yang ketakutan. Jadi waktu itu Yesus sedang berdoa, tapi karena doanya nggak selesai-selesai, murid-murid memutuskan untuk naik perahu terlebih dahulu dan menyeberang. Nah, di tengah mereka menyeberang ternyata terjadi badai yang cukup besar, bahkan sangat besar, sehingga perahu mereka hampir tenggelam. Nah, kita seperti murid-murid Yesus pada waktu itu. Kita merasa aman kalau secara fisik orang yang jadi perlindungan kita, orang yang jadi andalan kita tuh ada bersama kita. Sedangkan kita merasa tidak aman, kita akan ketakutan jika kita menyadari bahwa orang atau sesuatu yang jadi pegangan buat kita itu tidak ada bersama dengan kita. Nah, dalam kondisi sekarang, uang yang mungkin selama ini bisa kita andalkan ternyata nggak bisa kita andalkan. Orang tua atau mungkin sahabat yang selama ini kita andalkan, selalu ada bersama kita, kita bisa dekat sama dia, ternyata juga kita nggak bisa andalkan, terutama karena social distancing, karena kita harus stay home dan lain sebagainya. Sehingga kita, apalagi yang ngekos nih, kita sendiri, apalagi yang di apartemen, atau mungkin kita di rumah pun rasa kita jauh dari yang lain. Nah, di saat itulah kita perlu sadar ya bahwa Allah kita, apapun background saudara, apapun kepercayaan saudara, Dia adalah Allah yang mengatasi segalanya. Saya percaya Yesus saya itu lebih besar dari COVID-19. Yesus saya tidak bisa dihalangi kasih-Nya oleh apapun juga, oleh tantangan, oleh masalah sebesar apapun. Dan saya percaya saat ini pun Dia tetap pegang kendali. Semua ini bukan uncontrol, semua ini bukan di luar kendalinya. Semua ini Allah masih berdaulat. Allah masih pegang kendali atas semua yang sedang terjadi di sekitar kita. Nah, kembali ke kisah tadi. Ternyata di saat murid-murid ketakutan, Yesus tiba-tiba berjalan di atas air. Mereka sempat mengira Dia adalah hantu, tapi kemudian Dia berkata, "Aku ini, jangan takut." Yesus berkata, "Aku ini." Aku ini. Di tengah badai Dia berkata, "Aku ini." Atau kalau dibalik, "Ini aku, jangan takut." Jadi ternyata di tengah badai sekalipun Tuhan itu ada. Dia tidak dibatasi keadaan, kasih-Nya tidak dibatasi oleh tantangan, entah itu kecil, sedang maupun besar. Kasih-Nya tidak bisa dihalangi untuk menyentuh hidup kita. Dan kata-kata yang diproklamirkan Yesus, "Ini aku," di tengah badai itu menunjukkan pada kita bahwa ini aku masih berdaulat. Tuhan masih berdaulat. Kondisi ini Tuhan masih berdaulat. Tuhan masih pegang kendali. Dia masih ada. Sekali lagi, Dia masih ada. Allah kita, Tuhan masih ada, dan Dia peduli akan kita. Ketika murid-murid akan tenggelam, Dia tidak terus tinggal diam, tapi Dia menghampiri murid-muridnya dan menolong mereka. Saya percaya dalam kondisi sekarang pun, kalau kita menyadari bahwa Tuhan masih ada, Tuhan tetap ada, maka ketakutan kita akan sirna. Itu yang pertama yang saya bisa bagikan.
Lalu yang kedua yang saya akan bagikan, di tengah kondisi seperti ini, manusia itu nggak diciptakan untuk hidup sendiri. Manusia adalah makhluk sosial. Karena itu penting untuk kita punya support system di sekeliling kita. Nah, yang paling dekat sama kita adalah keluarga. Kalaupun kita harus social distancing atau isolasi pribadi, kita tetap bisa kontak keluarga kita, mungkin lewat video conference, atau mungkin lewat video di WhatsApp dan lain sebagainya. Kita bisa tetap keep in touch dengan mereka, kita bisa tetap terhubung dengan mereka. Disitulah kita akan dikuatkan, disitulah kita bisa share ya. Usahakan share-nya adalah share yang saling menguatkan, bukan share berita-berita yang negatif, apalagi yang nggak jelas. Tapi saling menguatkan, saling mendoakan, itu akan buat hati kita lebih merasa tenang, karena ternyata nggak cuma kita sendiri, masih ada keluarga yang support kita, masih ada keluarga yang peduli sama kita. Lalu yang ketiga, penting sekali untuk punya komunitas. Entah itu komunitas hobi, entah itu komunitas rekan-rekan kerja, entah itu komunitas mungkin grup ya, yang alumni dulu satu SMA atau satu fakultas dengan kita, satu angkatan dengan kita. Nah, share dengan mereka itu akan sangat membantu. Apalagi kalau kita bisa ungkapkan isi hati kita, kesedihan kita, bahkan menangis pun nggak salah. Ya, tapi saya saran grup-grup seperti itu jangan digunakan untuk menebar berita-berita negatif, sekalipun maksudnya mungkin update berita, tapi jaga grup-grup kalian, teman-teman sekalian, dari berita-berita yang negatif. Tapi justru sebaliknya, bagikan ya cerita bagaimana kalian bisa melalui ketakutan, bagaimana kalian bisa tetap kreatif sekalipun di rumah saja, bagaimana kalian bisa tetap happy bersama keluarga. Itu akan sangat membantu. Dan juga kita bisa saling mendoakan di situ, kita bisa saling menghibur di situ, sehingga semuanya dikuatkan. Jadi hari ini pertama, pegang Tuhan, karena Dia selalu ada dan peduli kepada kita di setiap keadaan. Yang kedua, temukan keluarga untuk mendukung Anda. Mungkin bagi yang keluarganya jauh, Anda bisa punya komunitas rohani, entah itu di gereja, masjid, atau yang lainnya yang cukup dekat, yang seiman, yang bisa saling menguatkan. Tapi yang ketiga juga adalah temukan komunitas. Saya punya komunitas teman-teman fotografer aviasi, saya punya komunitas teman-teman kuliah konseling, saya punya komunitas juga di gereja, saya punya komunitas di keluarga besar. Nah, dari mereka lah itu saya dihiburkan, saya dikuatkan, saya tetap terinspirasi, saya tetap bisa semangat karena setiap hari keep in touch dengan mereka. Nah, pesan saya, stay home, tetap di rumah, mari dukung pemerintah terus dalam doa, mari tetap jadi berkat buat sesama, dan saya percaya kita pasti bisa melalui ini semua dengan kemenangan. Tetap semangat.